Desa Taporang yang terletak di Kecamatan Batu Lapak, Kabupaten Pindrang adalah sebuah permata tersembunyi di Sulawesi Selatan. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, kehidupan masyarakatnya yang sederhana, serta budaya dan tradisi yang masih terjaga hingga kini. Mayoritas warga desa Taporang bekerja sebagai petani, dengan sawah dan ladang sebagai sumber penghidupan mereka. Selain itu, sebagian penduduknya juga menggantungkan hidupnya pada peternakan dan perkebunan. Usaha peternakan seperti sapi dan ayam menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat di desa ini. Keindahan alam desa Taporang sungguh memikat, terutama saat matahari terbenam di balik pegunungan. Cahaya keemasan yang menyelimuti desa ini memberikan pemandangan yang menenangkan dan mempesona. Desa Taporang bukan hanya indah dari segi alam, tetapi juga dari segi kehidupan sosialnya. Pasar desa ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk saling berinteraksi. Salah satu potensi alam terbesar yang dimiliki oleh desa Taporang adalah perkebunan kakao. Kakao yang dihasilkan dari desa ini terkenal dengan kualitasnya yang unggul dan menjadi komoditas utama yang mendukung perekonomian lokal. Perkebunan kakao ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi warga, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan desa. Dengan lahan yang subur dan iklim yang mendukung, tanaman kakao tumbuh baik di sini. Buah kakao yang dijadikan bibit untuk tanaman kakao yang dicari adalah yang buah kayak begini dan di sini dengan ini. Kalau di sini biasa nggak cocok kalau ini. Kemudian kayak contoh misalnya ini kan sudah sehat ini, bisa diambil ini. Proses pembibitan tentang biji yang kakao yang dipilih untuk dijadikan bibit. Contoh ini dikupas dikupas dan pas di atas sini sekitar mungkin 6 atau 7 biji ini tidak diambil. Yang ke bawah diambil, kemudian yang paling bagus yang dicari di di cabang yang besar, di cabang pokoknya yang kayak begini. Dari cabang utama ini terlalu banyak cabangnya, yang kayak begini biasa enggak bagus kan. Tumbuh tapi tidak sesuai dengan keinginan petani. Nah, jadi proses pencairan kayak begini bibit bukan asal buah kakao biar besar. Kalau memang bukan di tempat yang memang dipilih untuk petani bahwa ini dijadikan bibit, maka tidak diambil biar besar. Bibit misalnya 1,5 bulan atau 2 bulan, tapi yang paling bagus 2 bulan di pembibitan baru kita pindah ke lahan yang mau ditempati tanam kayak ini, kayak kebun. Setelah 1 bulan setelah tanam di kebun baru kita sambung pucuk. Apa kelebihannya? Pertumbuhannya lebih bagus kalau sudah tanam dulu di kebun baru disambung pucuk. Apa keunggulannya kalau sambung pucuk? Itulah tadi keunggulannya kalau sambung pucuk itu cepat sekali berproduksi. Contoh, kalau sambung pucuk ini bisa 8 bulan sudah berbunga, 1 tahun sudah berproduksi. Itu paling lambat itu. Tapi kalau ditanam langsung tidak disambung pucuk, bisa 3 tahun baru berbuah. Begitu. Kalau baru-baru dipupuk baru sambung pucuk, biasa itu tantangannya tidak bisa tumbuh. Ya toh? Apalagi kalau baru disambung pucuk, misalnya baru sebelum cukup 1 bulan setelah dibuka itu sambung pucuk, misalnya dibuka plastiknya, tunasnya baru kayak begini, baru dipupuk, itu tantangannya itu bisa mati. Jadi misalnya kalau kita mau sambung pucuk, upayakan setelah kayak misalnya 4 bulan setelah pupuk baru sambung pucuk.
berhasilnya itu tanah itu sambung samping. Misalnya kita sudah sambung, misalnya kita sudah sambung 2 minggu atau 3 minggu, kita datang lihat. Apabila muncul sudah pucuk warna biru di dalam, itu dianggap sudah berhasil. Pengecetan itu lebih bagus dilakukan setelah jarak 3 minggu atau 4 minggu. Kenapa? Kalau sudah misalnya 3 minggu aja kayak begini besar, ini besar begini. Itu bagus sekali dicat kalau kayak begitu. Yang paling bagus itu sebesar baterai. Kalau terlalu besar, kayak tadi ini kan kalau lambat dicek kayak begini, penyakit pasti sudah masuk. Memudahkan petani daripada dibandingkan dengan somprot, karena somprot itu dilakukan berkali-kali. Kalau pengecetan itu cuma 1 kali dicet, contoh kayak begini, besar begini, ini yang paling bagus. Dan kita cet itu dari ini sampai ke bawah, biasa juga dari ini saja. Nah, kalau sebesar begini, jelas bisa dicat, tapi ini sudah ada penyakitnya kalau begini besarnya. Nah, kelebihannya pengecatan daripada menggunakan Alika dan Nordok, kelebihannya itu daripada mensomprot. Somprot itu agak berat, kalau kayak begini tidak. Kemudian menghemat racun. Nah, keunggulannya ini setelah dicat ini hanya 1 kali, karena ini catnya itu tidak bisa hilang, biar sampai panen tidak hilang. Kalau kita cari produksi yang bagus, harus betul-betul tua, matang memang, warna merah, ya merah, betul merah anunya, nah itu sudah tua. Kalau kayak begini masih belum bisa dipanen sebenarnya kalau kita mencari produksi yang bagus. Dan apabila sudah tua, bijinya juga bagus. Setelah dipanen, baru kita diamkan dulu kayak 2 hari atau 3 hari, baru dikeringkan. Dan betul langsung matahari. Gak bisa 3 hari pengeringan kalau memang musim kemarau, itu sudah bisa dijual. Tapi kalau kayak ujung-ujung begini tidak bisa. Jadi untuk mengantisipasi supaya biji kakao bisa dipertahankan dengan mutunya baik, supaya bagus, itu sebaiknya kita 3 hari setelah panen baru dijemur, atau 2 hari. Karena tidak bisa dijemur itu, misalnya kalau sudah panen hari ini baru dijemur, itu tidak bisa. Ya karena asamnya masih banyak. Jadi kita dulu masih 3 hari atau 2 hari baru dijemur. Tapi kalau saya lebih bagus 3 hari baru dijemur. Pengeringan juga cepat. Kalau misalnya musim kemarau 3 hari atau 2 hari bisa dijual. Dampaknya itu pertama berjamur. Ya berjamur karena itu kan kadar airnya terlalu banyak. Jadi upayakan itu kalau
cari kualitas yang bagus, diupayakan supaya airnya cepat habis keluar baru jemur. Makanya saya bilang tadi 3 hari lah, 3 hari setelah panen baru jemur. Yang pertama, pada waktu musim hujan. Yang kedua, itu sifatnya tidak merepotkan petani. Cuma perbedaannya antara menjual basah dengan menjual kering, saya rasa karena biasa saya coba, lebih banyak hasilnya kalau jual kering. Cuma pekerjaannya proses panjang. Apalagi kalau musim hujan tidak bisa dijual kering. Makanya dilakukan petani itu pada waktu musim hujan. Musim hujan maka melakukan penjualan basah. Kemudian yang banyak juga, misalnya produksi terlalu banyak, tidak bisa lagi untuk menjemur, makanya banyak-banyak yang menjual basah. Penjualan basah itu pengolahannya tidak ada cara pengolahan, cuma itu saat pengolahannya bahwa harus masuk di karung, dikasih masuk di karung. Baru dijual basah, langsung dijual itu. Kalau jual basah langsung setelah dipanen hari ini dijual itu hari. Karena kapan bermalam jarang mau jual basah itu. Ya karena biasa petani pedagang juga tidak mau ambil.